Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inzaki Imam Bukhari, Prodi Perbankan Syariah semester 5, NIM 1931811018. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang pemasaran perbankan syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian manajemen pemasaran perbankan syariah. Yang kedua, tujuan dan mempelajari manajemen pemasaran dan perbankan syariah. Yang ketiga, etika pemasaran perbankan syariah. Yang keempat, bauran pemasaran dalam perbankan syariah. Yang kelima, strategi pemasaran perbankan syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen pemasaran bank merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Sedangkan menurut para ahli manajemen pemasaran bank, yang pertama, dari Kertajaya, sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad. Yang kedua dari Muhammad adalah untuk mengidentifikasikan pasar apa yang paling menguntungkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menilai perkembangan kebutuhan untuk menciptakan sasaran bisnis di masa sekarang dan masa yang akan datang, dan membuat rencana promosi untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, menurut Solati Siregar, merupakan usaha untuk menciptakan dan melayani permintaan pasar atau nasabah, sehingga memperoleh keinginan bagi lembaga keuangan dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari manajemen pemasaran yaitu untuk menciptakan permintaan dan untuk mengetahui selera konsumen itu seperti apa terhadap barang dan jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Etika pemasaran bank syariah secara umum bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam merencanakan, mengorganisasikan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan prinsip keadilan dan kejujuran. Sedangkan secara syariah merupakan disiplin strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan halu atau nilai dari inisiator kepada stakeholdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dalam etika pemasaran syariah terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ketuhanan. Maksud dari ketuhanan di sini yaitu setiap pekerjaan yang kita lakukan selalu diketahui oleh Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Yang kedua yaitu etis. Maksud dari etis yaitu jika kita menggunakan etika yang baik dalam melakukan pekerjaan, maka kita dapat menimbulkan rasa kepercayaan sehingga hubungan sesama rekan kerja dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya yang ketiga realistis. Maksud dari realistis di sini yaitu mampu membersihkan, fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Yang keempat atau yang terakhir humanitis, yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah tanpa memandang status, derajat, agama, ras, suku, dan bahasa. Dalam etika pemasaran syariah juga terdapat nilai-nilai pemasaran syariah yaitu jujur atau sering dikenal dengan sidik. Jujur dalam melakukan setiap pekerjaan, katakan baik jika memang baik. Katakan seadanya dan jangan menjelek-jelekan apabila terdapat sesuatu yang di luar ekspektasi. Yang kedua, fatonah.
artinya cerdas. Cerdas dalam menyikapi setiap masalah yang datang dalam pekerjaan, bisa mencari jalan keluar jika terdapat struggle dalam menjalankan tugas yang dilakukan. Yang ketiga, amanah, artinya dapat dipercaya dalam setiap omongannya yang keluar dari mulut. Katakan apa adanya sesuai dengan kenyataan, jangan melebih-lebihkan dan jangan dibuat-buat. Yang kelima, tablik, yaitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan jika sedang melakukan promosi sebuah produk yang sesuai dengan spesifik produk tersebut. Yang kelima, istiqomah, artinya konsisten. Selanjutnya, bauran promosi pemasaran merupakan marketing yang berisikan beberapa variabel untuk menjual produk perusahaan dan memenuhi target penjualan. Namun ada juga pengertian lainnya, yaitu kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali serta dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Dalam bauran produk pemasaran terdapat 4P. Yang pertama, produk, yang kedua, harga, yang ketiga, lokasi, dan yang terakhir adalah promosi. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, produk merupakan suatu barang baik secara fisik atau tidak yang akan kita jual kepada konsumen dan memiliki brand label yang ditawarkan dalam produk tersebut serta memiliki nilai yang bermanfaat kepada konsumen atas produk yang kita tawarkan. Yang kedua, harga. Harga merupakan sebuah jumlah yang harus kita bayar yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh produk apa yang diinginkan. Harga merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam seluruh kegiatan pemasaran. Yang ketiga, lokasi. Penentuan lokasi merupakan hak yang penting, apalagi dalam dunia perbankan, karena dengan lokasi yang tepat masyarakat akan mengetahui keberadaan lembaga perbankan tersebut, sehingga lokasi juga menjadi salah satu aspek yang memiliki peran sangat penting dalam strategi pemasaran. Dalam penentuan lokasi bank ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan lokasi perumahan atau pemukiman masyarakat. Yang ketiga, dekat dengan kawasan industri dan pabrik. Yang keempat, dekat dengan perkantoran. Dan yang kelima, harus mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu promosi. Promosi merupakan sebuah komunikasi dengan menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mempromosikan kelebihan produk, membujuk dan mengingatkan para pelanggan dan konsumen agar membeli produk tersebut. Dengan adanya promosi, konsumen bisa mengetahui tentang produk tersebut. Selanjutnya, strategi pemasaran merupakan tujuan dan sarana pemasaran perusahaan yang digabungkan menjadi satu rencana yang komprehensif, dan kata lain merupakan strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang dan jasa sehingga akan menghasilkan keuntungan. Fungsi dari strategi pemasaran yaitu satu, meningkatkan penjualan, yang kedua, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan, yang ketiga, memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, dan yang keempat, dapat memperkuat hubungan dengan target pasar. Dalam strategi pemasaran terdapat 4 jenis. Yang pertama, direct selling merupakan promosi penjualan yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, earned media yaitu promosi penjualan yang dilakukan melalui media seperti iklan, radio, televisi, bahkan bisa dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga, point of push merupakan strategi marketing di mana iklannya ditempatkan dekat dengan produk yang sedang dipromosikan. Dan yang terakhir, pemasaran transaksional yaitu pemasaran yang bisa menarik perhatian konsumen seperti memberikan diskon dan voucher belanja. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari manajemen pemasaran bank syariah yaitu yang pertama, agar kita bisa mengetahui bagaimana caranya untuk menginformasikan sebuah produk atau layanan yang baru terhadap nasabah. Yang kedua, agar kita bisa mengetahui dan bisa membayangkan keinginan apa dan kebutuhan apa yang dikehendaki oleh nasabah seiring dengan berkembangnya zaman.
Yang ketiga, agar kita bisa mengetahui bagaimana cara kita melakukan promosi yang baik dan benar. Baik, kesimpulan dari yang saya sampaikan ialah semua kegiatan yang dilakukan dalam bisnis yang berupa kegiatan penciptaan nilai yang mampu mendayagunakan kemanfaatan berlandaskan Islam atau syariah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.